banyak pertanyaan itu kadang yang sering ditanyakan kan. Ya sedekah itu kan hukumnya sunnah ya. Ya berbagi itulah hukumnya itu sunnah. Kalau sunnah itu kan dalam artian ya terserah kita mau ngasih berapa, mau ngasihnya kapan, terserah kita maunya. Itu maksudnya nanti saja kalau kita sudah kaya, nanti saja kalau sudah tua, nanti karena itu sunnah gitu kan. Sebenarnya itu ada nggak waktu yang pas, yang terbaik untuk kita itu sedekah? Bagaimana? Jadi begini tadi menarik. Ya soalnya kadang tuh. Sedekah. Nanti deh. Sedekah gitu. itu bagaimana? Pas sedekah itu semaunya sendiri dan waktunya kapan kan berarti ada dua kan? Sedekahnya itu apa yang baik yang disedekahkan gitu. Kemudian kapan kita itu sebaiknya bersedekah? Waktu yang terbaik. Waktu yang paling terbaik. Karena ini kan sunnah. Jadi kalau sunnah tuh sangat fleksibel sekali. Boleh nggak kita berinfak dengan sesuatu yang kurang baik atau yang tidak baik? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. 1. Kamu nafkahkan dari min thayyibati ma kasabtum, yang kamu bekerja dari yang baik-baik, bekerja yang halal. Kamu pekerjaannya baik, halal, kamu sedekahkan kepada siapa? Kepada keluarga, lebih pada orang tua, pada kerabat, pada orang yang membutuhkan, fakir, miskin, yatim. Masih lebih sedekah untuk limaslahatil amma, misalnya jariah masjid. Tapi dasarnya min thayyibati ma kasabtum. Dari mencuri boleh nggak? Nggak boleh. Intinya diperoleh dari sesuatu yang baik. Yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Kalau pekerjaan yang baik, kalau dia wa mimma akhrajna lakum minal ardi, kalau itu dia dapat dari kebunnya, dari apa ya, itu semuanya yang baik-baik. Kalau panen padi gitu ya, maka kita memberikan padinya yang bagus. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi yang bagus, kasih padi yang bagus, kasih beras yang bagus. Jangan kamu simpan padi yang kualitas bagus, yang buruk itu diberikan kepada orang lain. Kamu simpan beras yang bagus, kamu makan, nasi yang paling pulen, beras yang paling pulen, tapi yang tidak pulen, yang hitam dikasihkan ke orang lain. Nah, itu jangan. Itu tidak baik. Seperti itu. Berarti yang kita senang kita infakkan boleh gitu kan? Ya kan di dalam ayat juga ada kan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang dicintai. Itu juga masuk ke dalam itu ya. Betul. Berarti yang kita suka, kita cinta, baru kita nafkahkan. Itu namanya kebaikan. Tapi kalau kita nggak suka, kita berikan, itu namanya bukan kebaikan. Tapi kebanyakan mungkin seperti itu ya, mungkin. Nah, satu itu. Terus yang sekarang adalah kapan waktu bersedekah yang baik. Jadi waktu berinfak atau bersedekah yang baik itu dijelaskan dalam satu hadis Nabi. Ketika Nabi kedatangan seorang sahabat, kemudian ditanya, ya Rasulullah, ayyus shadaqah a'dhamu ajran, sedekah apa yang memiliki pahala yang sangat besar? Nabi menjawab, qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kamu bersedekah, kamu dalam kondisi sehat. Pertama, sehat. Iya, sehat. Ya, jangan sakit, apa manispan mati ngembene baru mau dia bersedekah. Jadi kondisinya kamu dalam keadaan sehat. Wa syahihun. Syahihun itu artinya itu harta yang paling dicintai. Artinya harta yang dicintai, dia dalam posisi kesempitan. Contoh, dia sebagai orang
berharta cuma 15.000, punya uang di kantongnya 15.000, berarti kan itu harta yang paling dicintainya di kantongnya untuk membiayai keluarganya. Tapi dia masih mau bersedekah dari harta yang pas-pasan itu. Sedekahkan 5.000, tinggal 10.000 itu kan namanya syahihun, harta yang paling dicintainya, yakni ketika engkau dalam posisi kekurangan. 2. Kemudian yang ketiga adalah tadi kedua kan anta syahihun tahsal faqra gitu kan. Tahsal faqra. Artinya ya mau 15.000 kurang khawatir tidak cukup gitu. Tapi dia menginfakkan, itu utama. Wa ta'ammulul hina. Dia sedang mengumpulkan uang agar kaya. Berarti memang lagi berusaha, lagi proses mengumpulkan uang untuk kaya. Ternyata dia harus bersedekah dengan keluarganya, karena keluarganya membutuhkan, misalnya sakit, tapi dia lagi ngumpulin gitu. Ya, keluarganya lagi membutuhkannya itu sedekah. Membutuhkannya itu untuk biaya berobat maksudnya. Iya, misalkan. Iya. Untuk biaya berobat saudaranya kayak gitu, tetangga. Akhirnya tabungannya itu diambil untuk menolong menolong pada orang yang membutuhkan tersebut, keluarganya yang membutuhkan. Itu ta'ammulul hina gitu. Ya, intinya dia masih dalam proses ke level mapan gitu kan, gitu. Iya, seperti itu. Jadi jangan sampai bukan yang sudah kaya raya banget kayak gitu kan, bukan maksud yang ini. Baru sedekah. Jadi ta'ammulul hina, dia angan-angan kaya, kemudian dia sudah jadi kaya. Kalau sudah kaya, saya baru bersedekah. Nah, itu bukan yang paling terbaik. Walaupun tetap ada pahalanya, tapi bukan bersedekah yang baik. Kemudian hatta idza balaghatil hulqum, jangan sampai kamu menunda-nunda. Watumhilu hatta idza balaghatil hulqum, janganlah kamu itu kemudian menunda-nunda sampai dengan nyawa itu sudah tiba di kerongkongan baru kamu bersedekah. Kasarannya sudah sekarat gitu. Sudah sekarat, kemudian kamu mengatakan kulta li fulan kada wa li fulan kada. Ini si fulan itu tanahku yang di sana untuk si fulan, untuk ini diinfakkan untuk masjid. Itu sudah sekarat itu keadaan. Sudah sekarat. Itu nggak baik ya. Dalam keadaan bersedekah yang kurang baik. Ya kurang baik lah seperti itu. Jadi kalau mau baik ya Anda sudah dalam keadaan sehat, silahkan bersedekah agar mendapatkan pahala yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti tadi kapan waktu yang terbaik adalah ketika kita masih sehat dan dalam proses proses menuju kemapanan. Proses menuju kecukupan kemapanan. Oh iya, proses menuju kecukupan kemapanan. Disitulah kita waktu terbaik untuk sedekah. Ya, ada yang membutuhkan. Iya, ada yang membutuhkan. Dan sesuatu apa yang terbaik untuk sedekah itu sesuatu yang kita cintai, menurut kita cintai, maka itulah yang terbaik untuk diberikan kepada orang lain. Iya. Terus begini, Bah, kalau ini kan sudah dijelaskan tadi. Kalau ada yang mengatakan begini, aku sedekah ikhlasnya sekian, kan sedekah kan yang penting ikhlas, walaupun kecil tapi ikhlas itu kan lebih bagus. Itu bagaimana? Ini berarti kan hubungannya dengan keikhlasan. Iya. Ya itu mungkin karena bagi orang yang masih belajar mengenai keikhlasan. Berarti ada yang tidak ikhlas kayak gitu. Ya, apa harus sedekah itu? Apa harus awalnya mungkin kan? Ya dipaksa. Ya, stimulasinya dipaksa. Stimulasinya memang dipaksa karena ya sedekah itu kan satu keimanan, satu juga ihtisab kan, menghitung pahala yang diberikan oleh Allah. Jadi kelipatan beramal baik itu kan 10 sampai dengan 700, bahkan yudha'ifu liman yasha.
atau Allah sekehendak sendiri melipat gandakan. Itu kan meningkatkan iman. Di sini kan dibutuhkan pelatihan. Nah, pelatihan itu awal ya seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya yang penting ikhlas itu baru tahap ya latihan kayak gitu. Ya berarti anggapan itu sebenarnya kurang benar gitu ya. Nggak apa-apa, sedekah 100.000 aja, yang penting kan ikhlas. Padahal misal dia itu keadaannya berkecukupan sekali gitu, tapi 100 saja kan yang penting ikhlas, daripada saya mengeluarkan 1 juta saya nggak ikhlas, bagaimana? Ya, sahabat itu Nabi bagaimana? Yang di Madinah itu punya kebun di sebelahnya Madinah, ketika mau menginfakkan, mau sedekah, beliau ketika Nabi menjawab bahwa sedekah itu adalah harta yang paling terbaik, sahabat Nabi memberikan kebun yang di samping Masjidil Madinah itu, yang kebunnya luar biasa subur. Ya, buah-buahannya, air mengalir, bening sekali, terus nggak pernah putus-putus. Itu yang diberikan, pahalanya terus mengalir. Jadi jangan yang diinfakkan itu ya seikhlasnya. Kalau jariah sawah, tanah yang tidak produktif, itu sama aja ya nggak berguna gitu ya. Ya mungkin kan begitu, apa yang bisa diambil kemanfaatannya gitu. Ada pahalanya, cuma ya sedikit kayak gitu. Jadi kalau mau bilang yang lebih afdol, pahalanya banyak, ya itu. Ya pada intinya sedekah itu ya perlu paksaan.